وارحم وتحنن على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, juga kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan dua hal itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak patuh kepada Allah, orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad, mustahil hidupnya akan mendapatkan hidup yang diberkahi. Mustahil seseorang akan mendapatkan kebaikan kalau kita tidak mengikat hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah melimpah gandakan rezeki dan pahalanya. Diampuni dosanya, sembuhkan penyakitnya, dibersihkan hatinya sebersih-bersihnya, sehingga mudah menerima kebaikan, menerima tuntunan Allah, ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Juga kita berdoa kepada Allah yang punya rasa rindu kepada dua kota suci, mudah-mudahan Allah bermudah kita untuk sampai kepada kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah makam baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menghendaki kita menjadi orang baik, itu ada tandanya. Ada orang yang dikehendaki baik, itu ada tandanya. Tandanya apa? Merasakan enak, tentram, senang di majelis-majelis ilmu. Pada tempat ini turunnya rahmat Allah, limpahan sayang Allah turun deras di tempat-tempat seperti ini. Allah menghendaki kita baik, insya Allah. Saya ini nggak pernah ikut kaji, tapi bisa ikut khataman kita. Nah, mungkin bapak-bapak sama seperti saya. Mungkin ada. Biasanya hadir berapa, Ustaz? Berapa yang hadir dengan ikut kaji? Berapa? 10 orang. Wali 10 berarti. Hasil itu wali 10. Alhamdulillah. Jadi ini nggak baik-baik. Kalau kezaliman sudah banyak di mana-mana, jika maksiat sudah merajalela, apa yang bisa dilakukan? Perbanyak orang baik. Perbanyak orang baik apa? Membaca kitab tadi. Contoh hadis Nabi Muhammad SAW, dibaca, didengarkan, sehingga iman kita menjadi kokoh lagi. Godaan yang seperti saat ini luar biasa. Ya, godaan buat umat Islam di Indonesia khususnya dan seluruh dunia, Pak. Tapi di Indonesia lebih terasa sekali. Segala kemaksiatan mereka terkoordinir. Maksiat itu terkoordinir, ya. Sekarang ada namanya kelompok murtadin, komunitas murtadin. Dia mengaku dirinya orang-orang murtad dan senang dia murtad pindah dari agama. Padahal selain memang selain ada orang Islam yang murtad, tapi kebanyakan mereka memang non-muslim, pura-pura belajar kitab sedikit, belajar sedikit bahasa Arab, menghafal beberapa nama kitab, kemudian mengatakan dulu saya kiai, dulu saya ustaz, dulu saya ajengan, tapi sekarang saya sudah menemukan kebenaran, mengajak orang. Jadi banyak di YouTube, banyak sekali itu, ya, namanya kelompok murtadin. Memang benar ada yang murtad, tapi kebanyakan juga mereka bukan muslim tapi mengaku muslim untuk mengganggu, mengajak orang dari dalam kesesatan. Jadi orang yang mengajak keburukan itu ada dari zaman dulu ciptaan oleh Allah ada sampai hari kiamat. Orang yang akan mengajak kebaikan juga ada. Antum punya hak untuk memilih. Ya, pilih yang mana? Diajak baik atau diajak buruk? Gak boleh netral. Ya, di zaman ini gak boleh netral. Nanti di akhirat gak ada tempat netral. Saya netral aja nggak ada. Ya. Nanti di sana di surga ataupun neraka nggak ada pilihan lain. Oh, saya mau netral, saya di warteg saja.
Dan di sana ada pilihan surga, neraka. Siapa yang taat masuk surga, yang nggak taat masuk neraka. Maka dengan banyaknya bencana musibah yang ada di negeri ini yang tidak henti-hentinya, yang nyawa hampir tidak ada artinya, ya, orang mati itu kayak nggak ada apa-apanya sekarang. Ya benar. Apa penyebabnya? Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, nanti ketemu semuanya. Sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian begini, konsekuensinya akan terjadi begini. Kalau kalian melakukan begini, akan terjadi begini. Ini untuk meyakinkan kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tambah lagi, ya, seorang perempuan ABG masih anak-anak perempuan, gadis-gadis perempuan menyanyi dengan lagu-lagu gereja, dia pakai kerudung. Ini juga, ya, setelah dipelajari dan dilihat oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk yang konsentrasi di situ, karena itu pembahasan biasa sering terjadi. Itu non Muslim juga, mereka bukan orang Islam tapi pakai jilbab, kemudian dia nyanyi-nyanyi, ada pakai mukena. Kemudian saya kok enak lagu ini, kenapa sih nggak boleh puji-pujian terhadap Yesus, kenapa nggak boleh? Ini enak kok lagunya. Saya bukan akidahnya seolah-olah begitu untuk mengajak menipu orang Islam. Perhatikan anak-anaknya, Bu, Pak, ya, lagu-lagu dulu kita kalau punya anak tidak keluar rumah udah senang, aman. Kita merasa sudah aman, tidak terkena apa-apa, dia aman. Sekarang dalam rumah pun bahaya. Karena apa? Ini, ya, ada handphone, ada luar biasa bisa dilihat. Bahkan saya mendengarkan dapat kiriman dari teman, ya, anak guru kita di Madinah. Ada seorang, bukan di Madinah kejadiannya, tapi ada di negara Arab. Seorang anak perempuan umur 13 tahun. Dia karena bapaknya melihat tiap hari main HP dan dianggap aman, ya, di rumah karena nggak keluar. Suatu saat anak itu tadi bertemu dengan orang tuanya, kemudian dia mengatakan begini, wahai ayah, saya nggak percaya Tuhan. Sudah sampai ke saya tidak percaya adanya Tuhan. Dari mana? Ternyata dia tiap hari melihat orang-orang dari untuk terus mengatakan mulhidul Arab, karena ada juga sekarang ateis itu mulhid, ya, bahkan sampai disebut mulhidul Arab, ateis di Arab, ya. Di Indonesia juga itu sekarang tercium aromanya sebenarnya, ya, tercium aroma ateis. Kalau nggak bisa dibilang PKI, ya, tapi itu ada. Orang apa itu diantaranya? Melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah, nggak berhenti terus dan tidak terhukum. Itu yang menyedihkan, ya. Kalau satu kemaksiatan dianggap bukan maksiat bahkan dilindungi, nanti Allah akan turunkan bala. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya para ustaz, para kiai, para dai harus mengingatkan, oh ini batil, ini haram, ini tidak boleh, harus ikut membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita bilang nggak, udah bukan urusan kita, nggak boleh. Ya, coba kita baca di kitab-kitab aswaja, rujukan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, disebutkan salah satu dalam bab amar ma'ruf wa nahi anil munkar, ada seorang hidup di satu daerah, amalannya seperti malaikat, ibadahnya rajin ibadah seperti malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengadap desa itu, kampung itu. Adab dengan dosa yang dilakukan. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada orang soleh, ada orang baik, ada orang yang ibadahnya luar biasa seperti malaikat. Apa kata Allah SWT? Wa minhu fabda, dari dia adab dulu orang itu. Di mana ya Allah? Kenapa? Ya, karena dia melihat
kebongkaran dan dia diam saja. Jadi ustaz itu ada resikonya, ya. Ustaz itu ada resikonya. Kalau dia zaman sekarang begitu. Sekarang cari ustaz, kiai, cari pengikut, bukan menyampaikan kebenaran, ya. Tapi kalian pengikut. Kalau saya ngomong terlalu gini, nanti jamaah saya kabur. Kalau saya ngomong begini, saya nanti dicap radikal. Kalau saya ngomong yang benar, nanti dia bingung itu bagaimana followernya. Yang dipikir followernya aja. Ini penyakit ini. Jadi sekarang cari ustaz yang bagaimana? Cari ustaz yang benar, jangan yang viral. Orang gara-gara pengen viral, ya semua akhirnya dia lihat apa kira-kira cara hadis-hadis palsu yang tidak benar dari Rasulullah SAW, melecehkan agama, dia diam aja. Kemudian dia mengatakan nggak apa-apa, kita ini rahmatan lil alamin. Salah kaprah, ya ini salah, ya memahami rahmatan lil alamin. Rahmatan karena Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW merajam orang yang berzina itu rahmat. Ketika Rasulullah SAW memotong tangan, diperintahkan untuk memotong tangan pencuri itu rahmat. Karena tidak mau dipakai, potong. Akhirnya koruptor banyak nggak? Ini masuk apa ini? Kota apa ini? Bekasi ya, kota. Kabupaten apa? Oh kota. Kita nggak punya wali kota ya? Nggak punya. Kemana wali kotanya? Pondok. Pesantren. Insya Allah keluar jadi anak soleh. Bupatinya mana bupati? Sama. Oh sama pondok. Sholat pesantren ya. Coba bayangkan kenapa? Gelar sudah banyak, ya. Gelarnya sudah doktor. Berapa yang ditangkap? Para doktor itu disebutkan. Ada doktor katanya. Ada 200 sekian, ya. 200 lebih doktor, belum lagi profesor. Ya. Ada lagi di Lampung apa namanya? Rektor ketangkap juga. Ketangkap kenapa itu? Ketangkap kenapa? Mencuri. Kenapa nggak kapok-kapok? Orang masuk, ya, di penjara sudah pakai rompi masih bisa senyum-senyum juga. Oh, ini terbuat dari apa kepalanya itu? Bisa dia maling, mencuri uang rakyat. Ada yang mencuri uang itu bansos, ya. Ada yang mencuri uang bansos. Artinya musibah itu harus dibantu, malah dikorupsi. Luar biasa. Ya Allah. Kenapa berani seperti itu? Karena tidak mau dengan resepnya Allah. Ya. Kalau di resep bisa dia koruptor diambil potong tangannya, bisa potong tangan itu diumumin, berani nggak ya? Nggak berani. Tapi karena koruptor itu divonis 10 tahun, 2 tahun sudah berkeliaran, bahkan bisa menjabat lagi. Gimana? Ya. Ini kenapa Maulid ngomong seperti ini? Supaya tahu, ya, supaya tahu. Ini bukan politik, ya. Jangan alergi dengan apa itu kita lihat saksikan begitu. Kenapa? Karena dia tidak mau dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau, ya. Jadi hati-hati orang mengatakan rahmatan lil alamin. Diartikan apa? Islam itu dicaci, agama dicaci, diam semua. Berarti itu namanya rahmatan lil ngalamin, ya. Rahmatan lil alamin. Ini harus dipahami. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Menghalalkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang dihalalkan. Hadirin, musibah terjadi di Cianjur, ya, itu bisa terjadi di manapun. Yang terjadi di Cianjur nggak mustahil juga sampai ke tempat ini, sampai ke Bekasi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita. Begitu mudah sekali. Itu hanya sekian, hitung-hitungannya begitu kan ya.
Kalau goncangan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau lo mendaki mau sedikit pun banyak yang rubuh, banyak yang mati, korbannya mati. Ya. Dan yang lebih menyedihkan dalam keadaan umat dalam kesedihan, banyak nyawa, masya Allah. Ya, para pejabat kita masih bisa berhura-hura, masih bisa berserang-serang. Nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Kalau kita Cianjur, ada laporan yang ada lebih 1.000 atau 2.000 pasangan sejenis yang ada di Cianjur. Mendatangkan balak itu pasti. Makanya kalau dikatakan kenapa balak musibah turun, tidak sebab. Kenapa gempa? Balaknya kan macam-macam ini. Tapi kenapa gempa? Gempa itu berhubungan erat dengan dua hal. Ya, gempa itu berhubungan erat dengan dua hal. Yang pertama, gempa itu diturunkan ketika ada tadi LGBT, liwat, sahak, baik itu laki perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, riba. Semakin banyak riba, hati-hati. Apa riba yang ada? Lihat di Indonesia, di kampung kita. Ya, kita ini kalau jalan di mana-mana ada pegadaian. Ibu-ibu suka pegadaian. Pegadaian itu namanya riba. Kok bisa riba? Iya, karena kita pinjam 1 juta, harus membayar 1.200.000, bisa 1.300.000. Jadi pegadaian yang boleh bagaimana? Yang boleh, kita pinjam 1 juta, bayar 500. Ya. Nah ini sekarang penting. Kalau di mana-mana riba. Orang baca maulid, ini termasuk cara agar kita menolak balak. Karena disebut nama Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengadab. Ya, ini caranya. Tapi juga harus diperhatikan bahwa riba adalah penyebab turunnya bencana dari Allah Subhanahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fa'danu biharbin minallah wa rasulih." Nyatakanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya untuk pelaku riba. Orang yang makan riba disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Riba itu ada 70 sekian tingkatan, adnahu minimal daripada dosa riba, ka'anyan iharrojulun ummahu, seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Main-main dosanya. Ya, belum ditambah lagi pinjol. Ya, itu yang bikin benjol orang. Ya. Foto nanti disebarkan kemana-mana, orang mau pinjam. Yang parah lagi banyak terjadi di anak-anak muda, pinjol itu diambil, uangnya diambil untuk judi online. Tapi dari haram ke haram, ya, dari haram dibuang ke tempat yang haram. Kan uang itu ada 4 katanya, ya, dari halal ke halal, dari halal ke haram, dari haram ke halal, ya, dari haram ke haram. Nah ini pas cocok. Jadi kalau yang dari diambil iktasaba min halal wa anfaqa fil halal, kerja seperti orang bekerja kantor, kerja apa, dagang, kemudian diinfakkan ke tempat yang baik, memberi nafkah orang keluarganya, ini masuk surga. Satu. Yang tiga enggak, dari hasil yang haram dibuang ke tempat yang halal. Dari hasil korupsi ngajak ustaz berangkat umroh. Itu ya teman saya begitu. Tahu-tahu diumumin ada bupati ya yang ketangkap begitu, kemudian disebutkan uangnya kemana aja. Saya ajak ustaz umroh. Hati-hati juga ya. Carikan yang halal ustaz. Nanti kalau ada apa-apa bilang. Ada dulu pejabat ngasih artis jam Rolex harga mahal, masih mobil begitu. Itu nggak apa-apa, memang jalur di situ ya. Tapi kalau ustaz itu jangan kasihan. Ustaznya nggak tahu apa-apa. Tapi kan labbaik Allahumma labbaik. Malaikat la labbaik, nggak labbaik. Duit haram kalau labbaik. Ya. 2. Dari yang halal ke tempat yang haram. Ada juga dari tempat yang halal ke tempat yang haram. Apa itu? Halal dapat waris. Bapaknya masya Allah baik, dapat warisan, ambil uangnya, akhirnya dibuang ke tempat yang dia hura-hura, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, dari yang haram
ke tempat yang haram. Cocok gitu ya. Diambil dari korupsi untuk berjudi. Gitu. Diambil dari pinjol untuk judi. Nyambung gitu ya. Itu haram apa haram? Alhamdulillah. Jadi hadirin rahimahullah. Tidak ada cara lain kecuali kita kembali pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang kepada kita. Nabi Muhammad adalah imam kita. Yang lain makmum. Kita boleh punya imam, kita boleh punya ustaz, kita boleh punya habib, kita boleh punya kiai, kita boleh punya adengan. Kita jadikan itu semua, tapi imam depan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, 7. Orang tadi, ulama-ulama tadi, ajengan kiai-kiai, habib-habib tadi ikut Rasulullah kan? Gitu caranya. Ikut Rasulullah, dia lurus, dihalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, kita jadikan dia juga panutan. Paham ya baik-baik? Karena nggak bingung. Sekarang kan bingung orang mengatakan ini gimana? Kiai ini bilang ini bilang nggak boleh. Ya, nanti masuk tanggal 25 Desember. Makanya puas-puasin maulid supaya kita nggak nanti tanggal 25 ikut-ikutan. Karena nggak puas maulid itu. Puas-puasin maulid itu ya. Hadir maulid, senangkan hati kita di bulan maulid. Baca sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, gali terus bagaimana rahmat Allah, rahmat Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi hadirin rahimahullah, nanti bulan itu tanggal 25 jadi ikut-ikutan. Ya, tidak boleh kita ikut-ikutan. Itu kan hari ada yang mengatakan begitu. Ada ulama juga bilang boleh. Ya, saya bisa memaklumi kalau itu pejabat, karena dia pejabat membawahi banyak macam-macam. Ya. Tapi kalau kita, artinya masih bisa. Ya, bukan saya bilang nggak boleh, saya bilang haram. Sepakat seperti fatwa ulama yang dahulu, majelis ulama yang bisa mengharamkan. Tapi sekarang mulai digosok-gosok, ya, maka dibilang boleh. Digosok-gosok lagi, khilaf. Sekarang ini sudah bilang khilaf. Ya sudah, khilaf ada 2 pendapat. Nggak sepakat para ulama. Maju lagi. Siapa yang mengatakan haram mengucapkan selamat hari raya pada agama lain berarti radikal. Masya Allah. Itu dipaksa kita suruh tadi. Ya, kita di training untuk mengatakan yang haram itu harus. Tapi kita mau ikut siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada satu riwayat pun baik menurut keyakinan mereka dan keyakinan kita tanggal 25 itu hari kelahiran Nabi Isa. Tidak ada riwayat. Silakan dibaca kitab manapun atau tanya banget kepada mereka. Ini benar nggak tanggal 25 itu hari kelahiran? Kalaupun dia tanggal 25 Nabi Isa, kalaupun diyakini Nabi Isa, tolong tanyakan kepada orang yang merayakan hari raya tanggal 25 Desember itu, tanyakan itu hari kelahiran Nabi atau Tuhan? Tanyakan. Itu tadi yang bilang, oh ya saya mau kira bapak kalian lebaran itu hari kelahiran Nabi Isa atau hari kelahiran anak Tuhan? Anak Tuhan menurut keyakinan mereka. Kada di samawati wal ardi tafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Langit, bumi, gunung hampir pecah. Kenapa? Ketika mengatakan an da'u lirrahmani walada, ketika dikatakan bahwa Tuhan Allah punya anak. Al-Quran itu mengatakan, ya, nggak main-main. Bilang kita enteng aja bilang itu, ya nggak apa-apa. Yang penting ini cuma muamalah, kita nggak meyakini, nggak boleh. Orang yang punya takut pada agamanya, ya, takut jaga agamanya itu kata Rasulullah SAW, adu alaiha bin nawajid, tahu hak itu gigit dengan geraham yang kuat supaya kita selamat. Hadirin rahimahullah. Dan yang terakhir, saya ini jam 11 harus sampai Bogor. Bogornya agak masuk lagi. Enggak tahu di Allah ada orang lain yang keluar sayap bisa terbang. Yang terakhir, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada orang punya ilmu banyak, ada orang tersesat, ada orang biasa-biasa selamat. Apa penyebabnya? Penyebabnya jika dia patuh dengan Allah dan Rasulnya, dia selamat.
Kalau dia mau memodifikasi hukum Allah, dia akan salah. Dia atur. Ini gimana hukumnya? Tak ada itu. Dulu BPJS apa hukumnya? Haram. Kemudian ditanya lagi, BPJS sekarang hukumnya apa? Oh boleh. Ini contoh. Boleh atau nggak boleh? Hukum nggak boleh begitu. Ya, saya nggak mengatakan halal atau haram bukan urusan kita, tapi kita lihat ini. Ya, hukum harus jelas, yang qat'i, yang jelas. Hadirin, bagaimana caranya? Supaya kita hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hubungkan ikat diri kita pada Rasulullah. Bagaimana ikat dengan Rasulullah? Banyak membaca sholawat, perbanyak sholawat. Berapa mau baca? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra. Yang baca sholawat 1 kali dibaca 10 kali. Jadi bapak-bapak yang hadir di tempat ini kalau ditanya maulid itu apa? Maulid sholawat. Maulid itu sholawat. Baca sholawat bagi Muhammad SAW. Yang tadinya nggak sholawat dulu sini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi sholli ala Muhammad. Malaikat turun mencatat nama kita, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Sungguh Allah punya malaikat-malaikat yang menyampaikan dari umatku salam. Jadi orang bersalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya kita sekarang ini yang hadir ada di hati Nabi Muhammad SAW. Jadi perbanyak sholawat. Dengan sholawat itu kita selalu ingat, oh jasanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang tidak disukai oleh Rasulullah pasti kita akan malu. Misal contoh di HP ini, kadang-kadang yang muda-muda, ada yang kadang sudah beristri juga, masih menyimpan film-film yang tidak bagus, gambar-gambar wanita yang tidak bagus. Nggak cukup dia dosanya, dikirim lagi ke orang. Masya Allah, amal jariah. Amal jariah, amal masjid, dikirim orang video nggak bagus, ya, atau yang aurat-aurat yang terbuka dikirim lagi. Nanti sampai ke tangan orang, jalan terus itu. Gimana cara TikTok? Ya. Atau ibu-ibu sekarang joget-joget di TikTok. Ya Allah, ya maksudnya buat lucu-lucuan begitu ya. Apa mencari apa ya? Biar terkenal juga gitu ya. Itu joget disebar ke orang. Kalau menyimpan di HP, kita nggak tahu malam itu dibangunin bangun lagi atau nggak bangun. Ya, bangun sholat, nggak sholat, mati. Udah, HP-nya diperiksa anaknya periksa HP-nya. Bapak kok begini filmnya ini? Bapak ini yang suka rajin ini pengajian kok isinya begini? Begitu kan? Nanti dibawa ke masjid. Isyadu annahu minal khair. Saksikan bapak ini orang baik. Anaknya dalam hati nggak terlalu baik sih sebenarnya. Ada yang panik ya. Jangan tidak baik. Kita jauhkan. Ya, dari hal-hal itu nggak ada gunanya semua. Ya, itu hanya nafsu. Ya, nafsu itu hanya bisa dipatahkan dengan apa? Dengan stop, berhenti. Kalau nafsu itu mau disawer berapapun nggak puas-puas. Ya, orang punya duit berapapun mau memuaskan nafsu yang nggak bisa. Ya, yang bisa wan nafsu katifli tuhmilhum syabba'anahum birradha wa in taftinhu yanfatihu. Nafsu itu hanya bisa stop, berhenti. Orang suka main game, udah tua main game lagi. Terus baca Qurannya, ya, main game. Ada di majlis main game. Duduk bersama-sama kumpul orang tua main game cuma 4. Masya Allah, majlis game. Ya, nah ini hal-hal yang seperti ini harus dihindari supaya kita meraih mahabbah Nabi Muhammad SAW. Ya, cintailah Rasulullah, ajar cinta anak-anak kita, hidupkan di majlis sudah dihadirkan 10 orang, insya Allah bisa 20, ya, 30. Ya, tapi tetap Masya Allah Ustaz ini bersemangat luar biasa. Dan kagum sama Ustaz yang mengajar ya. 10 orang masih diladenin juga. Ya, luar biasa. Berapa tahun? Tadi saya sudah tanya, 4 tahun. Masya Allah. Tapi lumayan. Nabi dulu berdakwah dapat 3. Jadi dapat 10 lumayan.
Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk patuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah, kami ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Kami ingin melihat, menatap keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kami untuk melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh kita bisa jadi saat ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.